Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Kupang dengan agenda pembacaan eksepsi. Dalam eksepsi, terdakwa ada keberatan penasihat hukum terdakwa MA yang dianggap tebang pilih. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Kupang dengan agenda pembacaan eksepsi. Tim kuasa hukum salah satu tersangka MA yang berprofesi sebagai pengacara dalam kasus ini mengatakan penangkapan dan penahanan kliennya itu tidak sah dan dakwaan harus dibatalkan. Hal ini disampaikan dalam sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Bahkan menurut kuasa hukum ada kriminalisasi dan diskriminatif terhadap kliennya. Khusus terhadap terdakwa Ahyar. Kenapa gitu kami konsen? Karena dia menjalankan profesi advokat yang menurut undang-undang dia ini adalah imun, kebal terhadap tuntutan pidana maupun perdata in casu itu tindak pidana korupsi. Fakta yang dilakukan itu kan berdasarkan fakta yang diberikan oleh kliennya di tahun 2017. Peristiwa itu yang dituntut itu adalah mulai dari tahun 2013 berlanjut ke 2016. Itulah jadi bagaimana dia seorang advokat menjalankan tugasnya yang dia tidak tahu peristiwa buat kliennya. Dia berdasarkan itulah makanya kami bilang bahwa dia ya dikriminalisasi oleh jaksa. Kemudian kami tadi juga di sidang itu ada menggunakan diskriminasi. Menyikapi tadi eksepsi kami menyangkut dengan dakwaan jaksa, terkesan memang jaksa mengabaikan soal ini kan menyangkut dengan tipikor. Ini soal kekayaan negara, aset negara. Aset negara itu harus dibuktikan, negara punya itu seperti apa, Pemda punya seperti apa. Jangan hanya berdasarkan surat pelepasan hak dianggap itu menjadi milik. Sedangkan klien kami mempunyai, Degayus itu mempunyai sertifikat. Sertifikat itu merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asasi hak kepemilikan atau hak keperdataan dari negara masyarakatnya. Maka itu kami berharap nanti kami yakin dan percaya majelis hakim sangat bijak dan sangat berhati-hati dalam menilai kasus ini. Dan kami sungguh yakin keputusan nanti dalam keputusan setelah itu yang terbaik buat masyarakat ini dan juga menegakkan keadilan. Kami berharap itu. Kasus dugaan korupsi pengalihan lahan ini mencuat setelah penyidik Kejati NTT menelusuri jual beli aset tak bergerak seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Lebih dari 102 orang diperiksa sebagai saksi termasuk mantan staf ahli kepresidenan bidang intelijen Goris Mere dan presenter Karni Ilyas yang merupakan pembeli lahan. Dari Kupang, Oktobala, tim iNews melaporkan.